Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Desmayanti dengan NIM 2202174, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Izinkan saya untuk menampilkan video presentasi saya, yaitu paragraf untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Paragraf. Hakikat paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, di mana keterkaitannya membentuk satu paragraf yang utuh. Panjang pendeknya suatu paragraf dapat menjadi penentu beberapa banyak ide pokok paragraf yang dapat diungkapkan. Berdasarkan hal tersebut, paragraf terbentuk karena ada unsur pembentukan atau pembangunnya. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok. Penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. 1. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang disampaikan oleh penulis. 2. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. 3. Untuk menandai pengertian gagasan baru. 4. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang keenam, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. 1. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam satu karangan. 2. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Ketiga, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam satu kalimat berjelas. Keempat, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. 1. Harus berisi kalimat utama paragraf. 2. Harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. Ketiga, harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambah keterangan. Keempat, paragraf harus harmonis, sistematis, dan normatif. Kelima, paragraf harus lengkap, berisi kalimat penjelas yang menandai dan menunjang kalimat pokok. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambah keterangan. Keempat, paragraf harus harmonis, sistematis, dan normatif. Kelima, paragraf harus lengkap, berisi kalimat penjelas yang menandai dan menunjang kalimat pokok. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan secara sistematis. Ketiga, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadian atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik yang akan dibahas. Selanjutnya itu syarat-syarat paragraf. Adapun syarat-syarat paragraf yang baik dan benar adalah sebagai berikut. 1. Kesatuan. Kesatuan dalam paragraf berhubungan dengan pengembangan kalimat topik. Kalimat topik yang akan dikembangkan dapat diletakkan pada awal kalimat atau akhir kalimat. 2. Koherensi atau penyatuan. Ketiga, paragraf dapat dikatakan koheren apabila terdapat kekompakan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. 3. Kecukupan pengembangan. Menulis paragraf jangan terlalu banyak menggunakan kalimat penjelas karena akan menimbulkan kemubaziran, dan jangan pula terlalu sedikit karena akan muncul suatu penyampaian ide atau gagasan yang kurang jelas dan sulit dipahami.
Keempat, susunan yang terpola. Susunan kronologis adalah pengembangan paragraf dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Pengembangan kronologis sering menggunakan kata-kata bantu seperti mulaimu, kemudian, sesudah itu, dan selanjutnya. Baiklah, sekian hasil dari video presentasi saya. Jikalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.